Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya El-Fatihah Raisa Qonitul Haq dengan NIM belakang 18. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Analisis Kesalahan Berbahasa Berita Online Suara Merdeka edisi 11 sampai 12 Desember 2023 dan implementasi dalam pembelajaran berita di sekolah. Pendahuluan. Bahasa bukanlah bunyi acak yang tidak beraturan menurut AR tahun 2018. Pemakaian bahasa harus didasarkan pada kaidah yang sesuai. Berkembangnya suatu zaman tidak hanya memberikan dampak signifikan pada bidang lain, seperti teknologi, ekonomi, dan budaya, akan tetapi juga pada penggunaan bahasanya, seperti penggunaan bahasa remaja yang seringkali mengalami penyimpangan dan kekeliruan dalam penggunaannya. Kesalahan berbahasa mencakup kesalahan penulisan tanda baca, penyebutan bunyi atau fonologi, pembentukan kata dan strukturnya atau sintaksis, penggunaan imbuhan atau morfologi, dan penggunaan makna dalam kata atau semantik. Metode penelitian. Metode yang saya gunakan yaitu ada 4. Penelitian ini bersifat kualitatif, artinya berisi uraian yang dijelaskan tanpa adanya angka-angka. Kemudian data yang diteliti pula berupa kutipan berita. Teknik analisis datanya adalah teknik dokumentasi. Pengumpulan datanya adalah teknik baca dan mencatat. Hasil dan pembahasan. Berikut ini adalah hasil temuan serta pemaknaan dari yang akan saya jelaskan. Yang pertama pada tataran sintaksis, yaitu kalimat tidak berstruktur baku. Di kutipan diketahui korban adalah laki-laki dengan inisial BS berusia 32 tahun, asal Tambak Harjo yang mengendari motor Mio. Pada data di atas terdapat kesalahan berbahasa dalam tataran sintaksis. Hal itu diperjelas pada kata Mio. Kata tersebut merujuk pada nama besar dari suatu perusahaan. Dikatakan keliru karena penulisannya tidak dicetak miring, sehingga kalimat secara struktur menjadi tidak baku. Penulisan yang tepat adalah kata Mio harus ditulis dengan cetak miring. Kemudian temuan kedua dari tataran sintaksis adalah ketidaklogisan dan ketidaksatuan kalimat. Pada kutipan disebutkan bahwa pengendara Mio tidak sempat menghindari pengendara penerobos lampu merah karena dalam kecepatan kencang. Data di atas ditemukan adanya ketidaklogisan dan ketidaksatuan pada kalimatnya, di mana penggunaan kecepatan disandingkan dengan kata kencang. Sehingga penulisan yang tepat adalah disebutkan bahwa pengendara Mio tidak sempat menghindari pengendara penerobos lampu merah karena dalam kecepatan tinggi. Kemudian temuan dalam tataran sintaksis yang ketiga, yaitu kalimat yang tidak koheren. Pada kutipan merespon cepat keluhan masyarakat, Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita bersama Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Kota Semarang meninjau saluran air di Puri Anjesmoro, Semarang, Minggu 10 Desember 2023. Kalimat pada data 7 dikatakan tidak koheren karena cenderung tidak padu. Hal itu ditandai dengan kalimat merespon cepat keluhan masyarakat, di mana kalimat tersebut mengandung sebuah kalimat yang merujuk pada aktivitas yang sedang dilakukan dibandingkan pernyataan. Ketidaksesuaian kalimat yang ditulis menimbulkan kalimat tidak koheren atau tidak saling berkaitan. Oleh karenanya, penulisan yang tepat dari kalimat tersebut adalah berdasarkan respon keluhan dari masyarakat, Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita bersama Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Kota Semarang meninjau saluran air di Puri Anjesmoro, Semarang, Minggu 10 Desember 2023. Kemudian temuan kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi. Yang pertama, adanya penyingkatan morf. Pada kutipan si korban dari arah kiri, posisi kenceng dan lampu hijau gak sempet ngehindarin tabrakan. Ujar Ngomas Nel. Kalimat di atas mengandung kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi. Hal itu ditandai dengan kata ngehindarin.
Kesalahan berbahasa yang dimaksud adalah penyingkatan morf pada kata tersebut. Penyingkatan morf dapat diartikan penghilangan morf yang diakibatkan oleh adanya penyimpangan dalam penggunaan ragam bahasa. Morf nge pada kata hindar berasal dari morf dasar menasal yang disingkatkan. Kemudian, temuan kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi yang kedua adalah penghilangan afiks. Pada kalimat kami minta untuk segera dibersihkan, ujarnya. Pada kalimat di atas ditemukan penghilangan afiks menasal, tepatnya pada kata menasal, sehingga menimbulkan ketidakbakuan suatu kalimat yang menyimpang. Seringkali bahwa penghilangan afiks bertujuan untuk menghemat suatu kata, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dibenarkan dalam kaidah kebahasaan. Kemudian, temuan kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi. Yang pertama adalah perubahan penyebutan fonem. Pada kutipan kronologi kecelakaan, 2 pengendara motor di Jalan Brigjen Katamso, Simpang Milo, Semarang, diduga ngeblong. Pada kalimat di atas mengandung kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi. Kata ngeblong berasal dari kata baku menyalip. Penggunaan kata ngeblong dipengaruhi oleh perkembangan bahasa yang semakin maju. Akibatnya memunculkan variasi bahasa yang lebih beragam. Meski begitu, penulisan kata ngeblong untuk suatu berita tidak dapat dibenarkan. Kemudian, temuan kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi pada berita online Suara Merdeka, yaitu yang kedua, penghilangan bentuk fonem. Pada kutipan ia si korban dari arah kiri, posisi kenceng, dan lampu hijau nggak sempat ngehindari tabrakan, ujar ngegomas Nel. Pada kalimat di atas terdapat kesalahan berbahasa tataran fonologi dalam konteks penghilangan fonem, yaitu pada kata ga. Penghilangan fonem pada kata tersebut adalah fonem e dan eng. Kemudian, ada implementasi analisis kesalahan berbahasa dalam pembelajaran materi teks berita. Yang pertama, guru bisa melakukan pendekatan interaktif. Artinya, guru harus membuat siswa memiliki keterlibatan interaksi dengan materi, seperti melakukan diskusi antar kelompok untuk menemukan kesalahan-kesalahan berbahasa pada teks berita, majalah, koran, esai, ataupun bisa juga buku pelajaran. Yang kedua, guru bisa melakukan visualisasi materi. Visualisasi materi artinya materi tersebut harus guru visualisasikan, seperti penggunaan diagram PowerPoint, bersifat animasi, kuis yang menarik, dan juga mind mapping tentang konsep kebahasaan dari berita yang sesuai dengan tata bahasa. Kemudian yang ketiga yaitu mengkostumisasi bahan ajar yang digunakan, seperti disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Karena pada dasarnya materi yang kaitannya dengan penulisan berita selalu dianggap membosankan daripada pembelajaran bahasa tentang cerpen atau karya fiksi lain. Oleh karena itu, modifikasi atau kostumisasi bahan ajar agar lebih menarik diperlukan sebagai bentuk implementasi agar pembelajaran lebih interaktif dan tidak membosankan. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari hasil penelitian yang saya lakukan tentang kesalahan berbahasa dan kaitannya dengan implementasi pembelajaran berita di sekolah yaitu kesalahan berbahasa tataran sintaksis mencakup ketidakbakuan struktur kalimat, ketidaklogisan dan ketidaksatuan kalimat, dan kalimat yang tidak koheren. Berdasarkan 7 data yang ditemukan, kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi yang ditemukan adalah penyingkatan morf dan penghilangan afiks dengan data yang teridentifikasi sebanyak 2, kesalahan berbahasa pada fonologi yang ditemukan dalam perubahan fonem dan penyebutannya, serta penghilangan fonem dengan data yang teridentifikasi sebanyak 3, implementasi analisis kesalahan berbahasa dalam pembelajaran bahasa materi berita di sekolah seperti SMA, SMP, bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu pendekatan interaktif, visualisasi materi, dan modifikasi bahan ajar.
Sekian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan serta materi yang terlewat saya sampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.